warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Akmalia, NIM 0201182084, jurusan Hukum Keluarga Islam, semester 5, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, bahwa tujuan saya di sini mau membahas mata kuliah mediasi hukum keluarga. Nah, adapun pembahasannya itu yang pertama ada latar belakang alternatif penyelesaian sengketa. Nah, dalam penyelesaian sengketa, bahwa penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non-litigasi. Litigasi artinya menyelesaikan sengketa di pengadilan sebagai wadah bagi para justiciabilin atau para pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum. Nah, dalam penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan oleh hakim yang merupakan elemen dari kekuasaan kehakiman yang tugasnya adalah untuk menerima, memeriksa, dan membuat putusan atau perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Nah, dalam Rahmadi Usman mengatakan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Dan lebih lanjut, Rahmadi Usman, sebagaimana ia kutip dari naskah akademis yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa sebenarnya lembaga mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, bahwa di mana pada mulanya lembaga mediasi berada di luar pengadilan. Namun sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah pengadilan. Kemudian ada pengertian dan jenis penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Itu seperti misalnya ada perkara-perkara yang saat ini masih terjadi di Indonesia maupun masyarakat. Jadi dalam perkara tersebut misalnya terjadinya pertengkaran antara suami istri atau terjadinya masalah kewarisan ataupun masalah dalam hal rumah tangga, perkelahian, perceraian atau semacamnya. Jadi dapat menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan itu dalam penyelesaian sengketa. Nah, jadi itu. Terus penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi atau melalui pengadilan, dan non litigasi atau melalui luar pengadilan. Nah, dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang bersengketa, dalam berperkara tersebut, yaitu setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Terus litigasi berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, bahwa tidak ada definisi yang secara menjelaskan litigasi. Namun ada dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang
arbitrase dan alternatif. Arbitrase ini adalah cara penyelesaian sengketa. Jadi tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Arbitrase dan APS itu berbunyi, dari hal-hal di atas bahwa dapat diketahui litigasi itu adalah penyelesaian sengketa. Itu cara penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan negeri. Kemudian di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa litigasi ada dua, yaitu pengadilan umum dan pengadilan niaga. Kemudian adapun dalam pengadilan umum, pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa, yaitu mempunyai karakteristiknya bahwa pengadilan umum, pengadilan negeri ini prosesnya sangat formal, keputusannya dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh hakim, cara pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, sifat keputusan memaksa dan tidak mengikat, kemudian orientasi kepada fakta hukum atau mencari pihak yang bersalah. Persidangannya bersifat terbuka. Nah, yang kedua pengadilan niaga. Pengadilan niaga ini adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan, pernyataan, dan penundaan kewajiban pembayar utang. Nah, bahwa dalam pemahaman saya, pengadilan niaga ini yaitu khusus untuk yang berada di lingkungan, ya seperti untuk memeriksa keputusan atau memutuskan permohonan, pernyataan seperti pembayaran utang, seperti itu. Kemudian prosesnya itu sangat formal. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Kemudian cara pihak tidak terlibat dalam perbuatan keputusan. Kemudian sifat keputusannya memaksa dan mengikat. Orientasi pada fakta hukum itu mencari pihak yang salah. Proses persidangan bersifat terbuka. Waktunya itu singkat. Nah, adapun non-litigasi. Non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Nah, jadi di luar pengadilan berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Nah, terus di jalur di luar pengadilan ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif, yaitu seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan hakim, disebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit itu tetap diperbolehkan. Kemudian ada konsultasi. Nah, apa itu konsultasi? Bahwa merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak atau klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Jadi dalam konsultasi, dalam melakukan sebuah penyelesaian sengketa, adanya konsultasi.
yaitu seperti memenuhi keperluan dan kebutuhan pihak yang berperkara, kebutuhan pihak yang bersangkutan, bahwa konsultan hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana diminta oleh kliennya. Kemudian selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian ada negosiasi penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan, yaitu langsung di antara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Yaitu bahwa negosiasi ini, penyelesaian sengketanya itu melalui perundingan, musyawarah, yaitu seperti di antara para pihak yang bertikai tadi, itu harus ada dulu musyawarah dan perundingan langsung di antara para pihak. Kemudian kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut. Kemudian selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui. Jadi seperti itu. Kemudian mediasi. Jadi mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral, yaitu guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Nah, kemudian ada mediasi tadi itu, misalnya contohnya itu ada sebuah perkara, karena di zaman sekarang masih ada masalah-masalah konflik keluarga. Terjadinya konflik keluarga, yaitu seperti perkelahian tadi, perceraian, ataupun warisan yang bersifat seperti untuk mencari kesalahan dalam keluarga. Terjadi, bahwa banyak sekali terjadi pada saat ini. Maka harus ada mediasi, karena mediasi sangat penting bagi pihak berperkara seperti yang tadi, seperti perkelahian, perceraian. Nah, maka mediasi sangatlah penting. Bahwa mediasi ini disebut juga penengah, yaitu penengah dalam suatu pihak yang berperkara, seperti itu. Kemudian ada konsiliasi. Konsiliasi ini atau disebut dengan conciliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian atau penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Jadi dalam konsiliasi ini, dalam penyelesaian sengketa adanya sebuah penyelesaian perdamaian, harus adanya perdamaian gitu, yaitu untuk membantu pihak yang bertikai tadi dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati oleh para pihak. Maka adanya perdamaian, harus ada perdamaian. Kemudian pendapat ahli, bahwa upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang objektif. Terus ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di luar litigasi, non litigasi, yaitu merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Bahwa kehadiran pihak ketiga yang netral bukan yang memutuskan sengketa, bukan, karena melainkan para pihak sendirilah, para pihak sendiri
yang dapat memutuskan sengketa. Karena bahwa pihak ketiga ini tadi hanya untuk membantu ya, seperti itu, membantu menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat. Itu tadi dalam hal pertikaian, pertengkaran seperti itu. Kemudian masuknya itu ada penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia. Nah, dalam penyelesaian sengketa yang dalam masyarakat Indonesia, bahwa cara penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu, mengikuti perkembangan peradaban manusia, bahwa manusia diciptakan Tuhan, diciptakan Allah dengan berbagai karakter, berbagai suku, berbagai ras yang berbeda-beda. Bahwa dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, yaitu konflik itu tadi seperti perceraian, konflik dalam keluarga, bahwa baik dengan manusia lainnya dan lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri, ya seperti itu. Bahwa banyak terjadi pada masyarakat pada zaman sekarang maupun pada zaman dahulu. Kemudian pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang bisa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi dalam proses penyelesaian sengketa, dalam melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan, yang bersifat adversarial, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win-loss solution, belum menghasilkan solusi yang baik, itu dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut. Kemudian di satu pihak akan merasa puas, tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Jadi seperti itu dalam masyarakat sekarang, banyak yang tidak puas dan banyak yang puas, yang banyak tidak puas seperti itu dalam melakukan putusan. Jadi seperti itu. Jadi belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat dalam penyelesaian sengketa, kemudian waktunya yang lama dan juga biayanya yang relatif lebih mahal, dan sedangkan proses penyelesaiannya sengketa di luar pengadilan, itu melalui kesepakatan. Melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak, sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum yang dipublikasikan. Kemudian satu, penyelesaian sengketa di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memuat 10 prinsip pengaturan tentang menggunakan mediasi di pengadilan. Ada mediasi wajib ditempuh, otonomi para pihak, mediasi dengan itikat baik, kemudian efisiensi waktu, kemudian sertifikasi mediator,
Terus ada tanggung jawab mediator, kemudian kerahasiaan, pembiayaan, pengulangan mediasi yang terdapat dalam pasal 18 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi. Kemudian yang kedua, mediasi di luar pengadilan. Kemudian ada karakteristik penyelesaian sengketa di Indonesia. Yang pertama itu penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan oleh hakim yang merupakan elemen dari kekuasaan kehakim yang tugasnya adalah untuk menerima, memeriksa, dan membuat putusan atas perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Seperti itu karakteristik penyelesaian sengketa, yaitu untuk memutus, memeriksa, dan membuat putusan atas perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Berikut pengertian umum. Jadi konsultasi adalah suatu tindakan berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk yang dirangkum dari berbagai literatur tersebut. Ada konsultas, suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien. Kemudian ada negosiasi, konsilisasi, dan mediasi. Dan penilaian ahli dan arbitrase. Mungkin sampai di sini saya membahas tentang penyelesaian sengketa, dan saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.